Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kasyafa anil ummatil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ahbabal mustafa sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para perindu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, masih dalam suasana bulan Syawal, suasana lebaran hari raya Idul Fitri. Kami atas nama pribadi dan keluarga dan pesantren mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Jamaah sekalian, pada pagi hari ini dengan izin Allah kita kembali bertemu dalam kajian ilmu, kajian hadis tematik. Ya, dengan tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah sesuai dengan momen yang kita jalani sekarang, yaitu tentang tradisi khas Indonesia. Ini tradisi ini nggak dijumpai di luar negeri ya, di Timur Tengah juga, di Mesir, di Saudi Arabia, di Yaman, kita tidak lihat tradisi ini. Ya, mungkin kalau dari substansinya ada, tapi dari kultur, budaya, dan juga nomenklaturnya, ya, itu kelihatannya tidak ada di tempat lain. Yaitu tradisi halal bihalal, ya, tradisi khas yang unik di Indonesia. Tradisi halal bihalal dalam pandangan sunnah, ya, tradisi halal bihalal di masyarakat Indonesia dalam pandangan sunnah Nabi. Ya, oke. Mungkin materi PPT sudah di-share barangkali dengan Pak Ketua kali ya di grup ya. Ini kita jamaah sekalian, sebelum kita masuk ke hadis-hadisnya atau persoalan halal bihalal dan tradisi yang lain ya, apakah tradisi halal bihalal seperti ini itu syar'i, ya kan, sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak ya. Artinya ini yang menjadi masalah yang kita kaji pada pagi hari ini. Sejauh mana apakah sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ajaran Islam, ataukah ada sesuatu yang melanggar dengan norma-norma agama, dengan nilai-nilai agama. Nah, ini yang mungkin nanti kita diskusikan. Ini saya sebagai pengantar dulu, nanti kita bisa diskusi. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau ada pertanyaan, kalau misalnya belum kita dapatkan jawabannya, nanti PR saya bisa cari insya Allah dan akan saya kirimkan hasil dari kajian ini ke Pak Ketua insya Allah. Baik, belum bisa tampil ini ya, bisa dibantu nggak teknis mana? Di sini udah tampil di saya, cuman di sini mungkin ada biasanya pakai duplikat ini apa ya? Ada yang tahu ini nggak? Ya. Afwan, mungkin Pak Nur ada. Jadi di sini udah tampil di situ ya, mungkin di sini ini dia support ya.
Oh iya, oke. Baik, makasih. Luar biasa ini bidang apa namanya pendidikan kita ini luar biasa. Baik, oke. Kita langsung aja ya. Ya, tradisi halal bihalal. Dari mana ininya? Kalau dari kita searching di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa dapatkan halal bihalal di situ adalah hal maaf-maafkan setelah ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri, biasanya diadakan di sebuah tempat, ya auditorium atau yang lain, di masjid, di apa namanya aula dan seterusnya, oleh sekelompok orang, biasanya keluarga besar, bani siapa, fulan gitu ya dan seterusnya. Oke, ini bisa dicari sendiri. Nanti yang paling penting apakah ada nggak sih dalilnya dalam Quran dan hadis? Nah ini yang penting bagi kita itu, ya kan? Apakah halal bihalal ini sunnah atau bid'ah kan gitu. Nah, ini menjadi masalah ya. Oke. Ini termasuk lokal wisdom ya, kearifan lokal Indonesia. Kami sebutkan tadi memang tidak ada di mungkin yang biasa ke luar negeri khususnya ke Timur Tengah, misalnya ke Arab Saudi kan nggak ada halal bihalal ya. Dalam istilah halal bihalal itu nggak ada. Kalau setelah Ramadan pasca Ramadan di Idul Fitri kemudian saling berkunjung ya mungkin ada, tapi dengan istilah ini dan budaya misalnya apa namanya kumpul bareng antar keluarga kemudian ada acara ada seremoninya ya kan, biasanya ya ada pembacaan Al-Quran di sebagian tempat di Jawa, misalnya di tempat kami ya di Pekalongan itu biasanya dimulai dengan pembacaan Yasin, tahlil, kirim doa kepada para leluhur, kepada kakek nenek atau guru yang sudah meninggal ya, kemudian dilanjutkan dengan hataman Al-Quran, sebagian cukup dengan Yasin saja misalnya, habis itu ada tausiah tentang silaturahmi dan halal bihalal, kemudian ditutup dengan doa dan ramah tamah. Biasanya seperti itu ya. Oke. Dan ada yang menarik di salah satu daerah di Jawa Timur ya, itu dari halal bihalal Pak, itu bisa memberdayakan ekonomi dan sekarang punya armada bis 100 armada. Saya nggak sebutkan namanya, di Jawa Timur. Itu hasil dari halal bihalal. Sudah puluhan tahun yang lalu katanya. Jadi awalnya sekedar pertemuan gitu silaturahmi biasa Pak. Nah kemudian dari anggota atau jamaah, dari anggota peserta halal bihalal itu ada yang mengusulkan kalau gini-gini aja nggak keren, kalau gini-gini aja ya cuman formalitas, rutinitas, terjebak pada rutinitas. Coba kita berdayakan ekonomi. Akhirnya ada yang mengusul gimana kalau kita bikin koperasi. Koperasi apa? Mungkin dari inspirasi salah satu di antara peserta, kita kan mudik gitu ya, sebagian kan perantau itu mudik ya kan, kendala di transport gitu kan, gimana kalau misalnya kita apa namanya buka bisnis transportasi. Nah, awalnya dari mobil kecil, kemudian dia mobil yang sedang, bis tanggung, kemudian sekarang saya dengar sudah punya armada bis besar lebih dari 100-an. Luar biasa itu, dari halal bihalal yang kelihatannya remeh manfaatnya. Oke. Nah kita lihat nih, kalau dari Al-Quran banyak ya, ada beberapa ayat di sini saya ambil 3 sampel ayat ya, yang bicara tentang silaturahmi dan halal bihalal kalau di Indonesia ya. Itu An-Nisa ayat 1 ya, yang saya kasih warna merah itu apa namanya titik tekannya di situ ya. Nanti kita bisa lihat translate-nya. Di awal surat An-Nisa Allah berfirman, ya ayyuhannasu bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini artinya, hai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan telah menciptakan kalian dari satu jiwa yaitu Nabi Adam. Kemudian berkembang ya dari istrinya Hawa terus sampai sekarang. Dari kedua berkembang keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan namanya yang kalian saling menjaga kekeluargaan dan silaturahmi. Nah, manusia itu pada dasarnya apa namanya fitrahnya begitu ya. Fitrahnya manusia itu zon politikon. Manusia adalah makhluk sosial. Kalau dengan apalagi dengan keluarganya, itu pasti akan punya ikatan yang kuat, ya, emosi yang kuat.
Sungguh Allah selalu mengawasi kalian atau maha mengawasi. Ini juga Ar-Ra'd 21 juga sama. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala. Ya, dan seterusnya. Ini juga sama. Dan mereka selalu menyambung tali silaturahmi yang diperintahkan untuk disambung oleh Allah. Ya, Pak. Misalnya orang tua udah meninggal gimana? Maka Rasulullah menganjurkan untuk mencari orang yang semasa hidupnya almarhum itu selalu didatangi untuk silaturahmi gitu loh. Makanya mohon maaf ya, misalnya orang tua kita, ayah kita atau ibu kita yang sudah meninggal ya Bu ya, itu coba deh ditanya siapa sih teman-temannya almarhum, siapa saudara-saudaranya almarhum atau almarhumah gitu loh. Jangan dibiarkan begitu aja. Gitu ya. Saya jadi ingat nih ada slogan tuh ya. Di depan itu, setelah Ramadan jangan biarkan masjid sepi gitu ya. Ya luar biasa itu. Jadi jangan menjadi orang baik hanya musiman. Mohon maaf ya, ada orang yang silaturahmi menjadi baik mendadak gitu Pak. Kalau tahu dadakan sih oke lah ya. Tapi kalau jadi orang baik soleh dadakan kan nggak enak. Dia pakai mukena, dia pakai kerudung Pak, Bunda, dia menjadi muslimah, pakai busana muslimah, tapi Ramadan doang. Ada fenomena begitu ya, mohon maaf. Ya Ustaz kan daripada tidak, iya sih daripada tidak, cuman ya kan waktu Ramadan, masya Allah luar biasa tuh ibu-ibu ya, aduh pakai mukena ya Bunda, aduh pakai ini terawih pada luar biasa. Begitu Syawal, lebar juga. Lebar itu kalau bahasa Jawa, lebar itu selesai juga tuh makanannya, selesai juga kerudungnya, selesai Islam fashionnya, gitu loh. Busana muslimnya lepas juga. Nah ini saya luar biasa, saya terinspirasi ini slogan ini Pak Ketua luar biasa yang bikin. Ya, setelah Ramadan jangan biarkan masjid sepi ya, luar biasa. Jadi harus kita maintenance, ini harus dijaga Pak. Silaturahminya, baik yang ibadah sifatnya orientasi horizontal atau vertikal, hablum minallah atau hablum minannas. Pokoknya kalau kita teliti dalam Islam itu pasti ada dua unsur itu dalam ibadah. Ya, contohnya Idul Fitri. Disunahkan untuk sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu dimensinya hablum minallah, ya kan? Terus kalau silaturahmi dan halal bihalal dimensinya hablum minannas. Ya kan? Yang Idul Fitri, sholat Idul Fitri ya, vertikal. Kalau yang itu silaturahmi, halal bihalal dan lain sebagainya itu dimensinya horizontal. Nah, Islam tuh menginginkan kita menjadi baik secara sosial dan menjadi baik secara individual. Gitu loh. Jadi soleh sosial dan soleh individual. Ada orang yang tahajud setengah mati Pak, tapi kalau ngomong juga nyakitinnya setengah mati. Jadi nggak imbang gitu loh. Nanti datang kau tuh pincang dia, ya berat sebelah karena nggak ideal. Jadi harusnya rajin tahajud, rajin sedekah, rajin puasa, rajin zakat, gitu ya, imbang. Ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Surat Al-A'la ayat 14. Jadi beruntunglah orang yang berzakat, berbagi, peduli, empati dan sholat Idul Fitri. Tuh digandeng Pak. Tazakka, sholat. Zakat fitrah, zakat mal, sedekah, ibadah keuangan, ibadah sosial, ini ibadah individual. Mesti begitu. Dalam Islam mesti. Bisa dicek, apapun mesti mengarah ke situ. Soleh individual, soleh sosial. Gitu. Nah, Syawal juga sama. Gimana Allah membuat perangkat, Rasulullah membuat perangkat supaya kita soleh individual, soleh sosial. Untuk mewujudkan soleh individual atau vertikal di bulan Syawal disunahkan apa? Ayo. Ada yang ingat apa? Puasa berapa hari? 6 hari. Itu hadisnya Sahih Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari 28:15 ya. Rasul bersabda, qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadan. Saya nggak masukkan ke sini karena saya fokus ke halal bihalal ini, materi ini Pak Ketua, mohon maaf. Jadi
Tapi ini hadis ada di sahih ya. Rasul pernah bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Gitu. Luar biasa kan? Man shoma Ramadhana summa, kemudian, bukan langsung, karena nggak boleh 1 Syawal. Tuh. Narasi Rasulullah itu teliti, bukan langsung puasa, enggak. Summa, kemudian, karena ada jeda 1 hari, yaitu hari raya Idul Fitri. Nggak boleh tuh, Idul Fitri haram hukumnya untuk puasa. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik ya, 5 hari itu haram hukumnya untuk puasa. Nah, 2 Syawal baru dianjurkan untuk puasa sunnah, gitu ya. Jadi 6 hari. Kenapa 6 hari? Ada di Mu'jam Tabrani Al-Awsat, hadisnya Hasan. Rasul bersabda, al-hasanatu bi asri amsalihah. Kebaikan itu berlipat ganda 10 kali lipat. Oke. Kalau dalam Al-Quran itu di surat Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, dinilai oleh Allah konversinya itu 10 kali lipat. 1 kebaikan 10 kali lipat pahalanya. Oke, dan barang siapa yang melakukan keburukan atau dosa hanya dinilai 1 saja. Itu kasih sayangnya Allah. Kalau berdosa hanya dicatat 1, tapi kalau berbuat baik 10 kali lipat. Bayangin tuh, betapa murahnya Allah. Kalau kita kadang kejem Pak, kalau kita hitung-hitungan satu-satu, soalnya cuma 1 sih. Nggak bisa. Tapi kalau Allah enggak, kalau berbuat baik 10 kali lipat. Puasa 1 hari 10 hari. Puasa 1 hari dinilai 10 kali lipat pahalanya. Makanya Ramadan dinilai 30 hari, walaupun mungkin ada yang 29, digenapin sama Rasulullah 30. Berarti 30 kali 10 berapa? 300. 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 berapa? 60. Jadi 300 tambah 60 berapa? Nah, ketemu kan? Itu nominalnya. Tuh, tapi kan Allah tidak seperti itu Pak. Matematikanya Allah tidak seperti itu. Bisa lebih dari itu. Kalau matematika kita 1 tambah 1 2, tapi matematika Allah 1 tambah 1 bisa 10. Makanya kalau di Sahih Bukhari itu ada hadis mana kasamalun min sadaqatin, tidak ada ekonomi rizki orang itu bangkrut, defisit karena sedekah, karena berbagi, nggak ada. Loh, kalau nominal kan berkurang, tetapi keberkahan dan impact dan feedback itu bertambah. Ada satu kasus ya, ini dokter anestesi saya di komplek jamaah saya. Jadi dia pernah lupa, dia baru beli mobil baru, Jumatan, karena buru-buru, udah mepet waktunya, dia nggak dia matiin, tapi kunci itu lupa gitu, langsung ke masjid aja. Begitu udah ini baru ingat gitu, astagfirullahaladzim, wah itu alhamdulillahnya security ada yang lihat, itu langsung diambil kuncinya, dikunci, diamankan sama dia, gitu langsung dia cari, dok ini kuncinya, dokter iya saya lupa katanya gini. Tuh, manusia Pak, bukan malaikat. Kenapa bisa seperti itu? Karena kelihatan sepele. Saya tanya, begitu pedulinya tuh ya security, ya memang dia tugas dia, tetapi ada sesuatu yang lebih. Apa itu? Ini dokter setiap hari, kata pengakuan dari security-nya ya, mohon maaf, setiap hari dia mau berangkat ke kantor, dia ngasih uang rokok atau uang jajan, kadang 30.000, kadang 50.000, kadang 20.000, kata ininya, setiap hari katanya. Jadi secara tidak langsung Pak, nggak usah diminta, dia udah by system gitu ya, manusia begitu Pak. Al-insan abdul ihsan, manusia itu akan berhutang budi kepada orang yang berjasa kepadanya. Oke. Saya kira ini nanti kita kemana-mana, langsung kita fokus lagi ke silaturahmi dan halal bihalal. Oke, ini jadi ayatnya bisa dibaca sendiri. Ini salah satu sampel aja. Kita langsung masuk ke hadisnya aja.
Ya, ini di slide nomor, ini hadis. Oke, slide nomor 19 bisa kalau yang ini bisa dibuka, Pak, nomor 19 nih. Yang saya kasih warna tuh fal yatahal tuh ini menjadi pijakannya, menjadi dalilnya. Dasarnya dari mana sih halal bihalal nih dia? Ya nggak penasaran nih, kita artikan aja. Di dari hadisnya seperti ini matannya, qala Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallal minhu qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu ya biqadri mazlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibi fahummila alaih. Masya Allah, dasar luar biasa ini ya. Jadi sebenarnya yang berinisiatif mengadakan halal bihalal di Indonesia, saya lupa masukkan historinya, tapi ada bisa di browsing di net, itu akan keluar dia. Jadi apa namanya, ada seorang ulama besar namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwah dari Jombang, Jawa Timur. Beliau lama di Mekah, temannya pendiri NU ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari punya teman kayak Abdul Wahab Hasbuwah dengan Kiai Bisri Samsuri, ada 3 trio ulama di Jombang. Itu founding father dari organisasi besar Indonesia, itu PBNU ya, di bawah beliau itu ya. Ini para pendiri ya. Kalau kita ingat pendirinya, insya Allah akan ini ya. Soalnya kadang-kadang ya belakangan ini lupa dengan apa ya, dengan hitoh, lupa dengan inisiasi, dengan visi, dengan ketulusan, keikhlasan dari pendirinya. Emang kalau sudah lama kadang-kadang begitu ya. Oke. Jadi Kiai Wahab Hasbuwah ini ditanya pada waktu itu oleh Presiden pada masa itu, yaitu Bung Karno, ya udah lama. Kiai katanya, ini kita sedang mengalami apa ya, semacam instabilitas, kurang stabil, kemudian tokoh agak renggang gitu. Kira-kira kalau menurut Kiai apa solusinya? Waktu itu momennya setelah Ramadan. Kata Kiai, nah Kiai Wahab almarhum itu ingat dengan hadis ini. Bapak Presiden yang mulia, kami mengusulkan, ya hemat kami, alangkah baiknya diadakan acara halal bihalal. Kaget ya Bung Karno. Apa maksudnya Pak Kiai? Halal bihalal ini satu pertemuan, seremoni, bisa diadakan di Istana Negara untuk merajut tali silaturahmi, untuk mendekatkan yang jauh, merapatkan yang jauh, gitu ya. Ya merangkul yang tercerai-berai dengan ini halal bihalal. Ya, wadah untuk mempertemukan ya elemen bangsa dalam satu seremoni dan dalam satu ritual dan tradisi. Akhirnya diterima. Semenjak itulah diresmikan menjadi tradisi nasional, kebangsaan ya, dan keagamaan pada sekaligus. Oke. Nah, ini dalilnya dari Abu Hurairah. Rasul bersabda, siapa saja yang mempunyai sangkut paut hutang atau hak-hak kemanusiaan yang lain dengan saudaranya, maka selesaikanlah. Falyatahallal, dikelirkan di dunia ini sebelum di akhirat. Kenapa? Kalau di akhirat sudah nggak bisa lagi, Pak, nggak ada kompensasi. Yang ada hanya penyesalan dan kekecewaan. Punya utang, selesaikan. Punya masalah, selesaikan. Punya hubungan yang tidak baik, yang cairkan di hari raya Idul Fitri itu. Ini momennya untuk saling minta maaf dan memaafkan, atau halal bihalal dan silaturahmi, supaya nanti ketika di akhirat kita clear. Jadi tidak ada yang buntutin gitu. Bahasa Jawanya tuh gondelin gitu, ada yang menghambat perjalanan kita. Ya, jadi nggak dicek terus nanti oleh malaikat gitu ya, diaudit nggak beres-beres gitu. Ya. Bila nih sampai begini kata Rasulullah, ini narasinya, analoginya nih kayak gini. Sampai Rasul mengatakan nanti di akhirat nggak ada lagi tuh kompensasi, nanti bisa yang utang nanti mau bayar, ngulunasi, udah nggak ada lagi kesempatan itu. Kesempatannya sekarang. Jika dia punya kebaikan, maka akan diberikan kepada pihak kedua yang dizaliminya. Kan luar biasa tuh. Bila tidak lagi punya kebaikan, maka keburukan pihak kedua akan dilimpahkan ke pihak pertama. Ya, dia akan defisit. Jadi kalau orang menzalimi seseorang dan belum minta maaf, keburu meninggal,
Ini yang terjadi. Ketika diadili oleh malaikat, ternyata masih ada sangkut paut belum terselesaikan, dan dia tidak mau minta maaf misalnya, mencemarkan nama baik segala macam. Nanti kata malaikat, coba dicek, dia punya kebaikan nggak? Oh, punya kebaikan. Kebaikannya itu diambil. Sesuai dengan porsi kezalimannya. Kezalimannya 10 amal ya, 10 amal diambil. Kayak gitu, ya kan? Nah, terus gimana kalau sudah tidak punya amal baik lagi karena sudah diambil habis? Oke. Gimana tuh? Nah, keburukan yang ini, yang dizalimi itu dilimpahkan kepada yang menzalimi. Habis, Pak. Oh, ini jangan Anda kalau gitu ininya. Ya silakan aja, kalau Anda tidak percaya tanya kepada Rasulullah. Saya hanya menyampaikan saja. Seperti yang Rasul, dan hadisnya banyak. Ini salah satunya. Ya, dan selanjutnya itu juga sama. Baik keterangannya ada dari Profesor Umar Hasim, guru saya, ya, almarhum. Beliau guru besar hadis di Al-Azhar University, mantan rektor. Beliau punya karya besar tentang keterangan Sahih Bukhari, 16 jilid. Beliau katakan ketika menjelaskan hadis ini, menyelesaikan hak kemanusiaan di dunia sebelum di akhirat. Mohon maaf, kayak mungkin kita pernah menyinggung teman kita lewat grup atau apa. Di Ramadan itu kesempatan, di Idul Fitri kesempatan. Makanya waktu Idul Fitri, ya dicek itu kita interaksi yang paling banyak itu dengan siapa? Yang pasti kan dengan keluarga ya Pak Ketua ya. Dengan keluarga kita. Mungkin yang punya cucu, yang punya menantu, dengan menantunya mungkin karena ada ketersinggungan apa, dia tersinggung kemudian merasa ini, nah itu kemudian kebawa oleh dia. Itu kesempatan, momennya adalah waktu Idul Fitri itu diselesaikan. Ya, minta maaf, ya gitu. Sebelum nanti kita akan menyesal kalau nanti terjadi kita meninggal dan belum minta maaf, akan menyeret kita. Nah, hak manusia seperti hutang, pencemaran nama baik, itu tidak bisa diinikan, ya harus diselesaikan. Kalau dengan Allah gampang Pak, mohon maaf ya, kalau dengan Allah itu interaksi dengan Allah. Kalau kita melakukan kesalahan, kita menyesal, tidak berkomitmen tidak akan mengulangi lagi, ya kan? Terus astagfirullahaladzim yang banyak, selesai. Tapi kalau dengan manusia, dengan sesama, dengan teman, kita punya hutang dengan teman kita. Teman kerja kita hutang misalnya dengan dia, kita nggak mau dengan bank, kita teman, saya tolongin dong, kalau ke bank nanti ada ininya. Oke, kata dia, dikasih pinjam 100 juta, terus janji nanti saya awal Ramadan saya bayar ya, gitu. Sampai Lebaran belum dibayar Pak. Terus begitu Lebaran akhir sampai etikaf segala dia, etikaf, astagfirullah, mau etikaf 1000 juga kalau itu belum dibayar nggak bakalan beres Pak. Allah tidak akan menerima. Kenapa? Masih ada sangkut paut kemanusiaannya. Diselesaikan dulu baru astagfirullah. Minta gimana Pak ini. Oh ya udah, kamu bisa bayar berapa? Saya bisa bayar 50% dulu. Ya nggak apa-apa, kata dia. Oke, enak jadinya. Jangan diem aja, dia nggak ridho, nggak ikhlas. Bahkan dia kesel tapi mau ngomong nggak enak karena teman dekat. Tapi dibiarkan begitu. Terus dia merasa sudah beres karena istighfar, astagfirullahaladzim. Istighfar sampai berbusa juga sia-sia, karena kan belum selesai. Selesaikan dulu. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan ada syarat tambahan untuk kaitannya kita kesalahan dengan manusia, yaitu dengan selesaikan dulu. Jadi kalau istighfar minta tidak akan mengulangi komitmen, ya itu dengan Allahnya. Kemudian dengan manusia selesaikan dulu, nah baru nanti akan clear. Allah akan menerima amal kita, gitu ya. Saya kira itu. Oke. Nah, minta maaf dan maafkan. Adat ini kata Buya Hamka nih. Ya, kata Buya Hamka, ada orang Minang enggak? Ada bersandi syarak bersandi kitabullah. Tradisi, adat istiadat ya, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, tidak dilarang. Gitu. Silakan dicek, ya kan? Di halal bihalal kira-kira ada nggak yang melanggar dengan prinsip agama? Oh, ada pembacaan Al-Qur'annya. Apakah membaca Al-Qur'an bertentangan? Nah, gitu. Silahkan dicek. Kemudian misalnya ada apa? Sambutan dari keluarga besarnya atau sahibul baitnya, tuan rumah. Apakah sambutan itu bertentangan? Oh, isinya baik, terima kasih dan minta maaf. Apakah itu bertentangan konten itu dengan Islam?
Lanjut lagi. Habis itu ada tausiah, manggil guru, manggil mubalik, manggil ustadz untuk mengisi tausiah. Isinya tentang apa halal bihalal, silaturahmi, kemudian maintenance menjaga puasa di Ramadan dengan puasa Syawal, kemudian silaturahmi dijalin yang kuat antar keluarga semakin dikuatkan, ya kan? Kemudian biar pengaruh. Mohon maaf Pak, pernah terjadi, saya ingat, pernah terjadi 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Ada jadi orang ini menikah. Ternyata ini menikah dengan saudara sesusuan. Ketahuannya ketika silaturahmi dan halal bihalal di kampungnya, ternyata di satu kampung, cuman dua-duanya kuliah di luar negeri. Ya mohon maaf, dia kenalan di sana karena saudara jauh sih, gitu ya. Artinya sepupuan ternyata. Lah, ibunya ngomong ke ibunya yang laki-laki ini, suami, tahu nggak? Dulu waktu kecil saya susuin ini. Itu kan dari haram karena sesusuan. Gara-gara tidak ada halal bihalal, tidak ada silaturahmi, tidak ada pertemuan keluarga besar, nikah haram hukumnya. Ini yuridisnya loh Pak. Jadi jangan dianggap remeh. Manfaatnya besar dan akibatnya besar. Saya kadang, ya Allah, ini gara-gara nggak ada silaturahmi seperti ini. Coba kalau dikenalkan, inilah sepupu Anda, inilah keponakan Anda, ini loh ini dari paman kamu nih, ini dari ini. Oh, Pak, kalau paman masih boleh lah. Kalau kakak, keponakan, boleh nggak? Nggak boleh. Ya nggak? Jadi kan ada aturannya tuh. Jadi hati-hati ya kalau akan efeknya itu kemana-mana ini, ke hukum, ya. Jadi dia waktu kecil itu kan tradisi di kampung itu, ya nggak tahu sekarang ya, tradisi di kampung itu biasanya bibi ini nyusuin anaknya, ya kan, sepupuannya nih disusuin sama dia, ya biasalah orang dulu seperti itu. Nah dia nggak ngomong, nggak besar, anaknya nggak tahu, dinikahilan itu. Pada berarti kan, ada di Quran kan, hurrimat alaikum ummahatukum dan seterusnya wa akhwatukum minar radha'ah. Haram bagi kalian ibu kalian, ya kan? Ibu mertua kalian dan anak sesusuan. Ya, artinya sesama ini oleh ya ibu-ibu, mohon maaf Bunda, ini perlu kehatian dalam masalah seperti ini. Kadang-kadang karena zaman seperti ini kadang-kadang acuh dengan hal-hal seperti ini ya, tapi kan berdampak kepada hukum. Nanti kalau itu nikahnya nggak sah bagaimana? Maka nanti dihukumi zina terus kan? Sangat ini sekali itu nanti secara hukumnya. Oke, lanjut karena sudah waktunya nih, sampai jam 6 ya, sedikit lagi nanti kita diskusi. Jadi halal bihalal, syar'i atau enggak? Ya, silahkan masing-masing bisa menilai. Saya sampaikan tadi Qur'annya, saya sampaikan hadisnya, kemudian gambaran seperti apa, simpulkan kita masing-masing ya. Jadi halal bihalal, syar'i atau tidak, bid'ah atau sunnah, nah itu dengan kacamata dan dari kajian hadis ini nanti bisa disimpulkan. Ini tradisi kearifan lokal atau local wisdom ya, silaturahmi dengan sanak keluarga, isi dari halal bihalal. Juga di dalamnya otomatis juga ada berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kalau yang sudah meninggal memang bisa kita berbakti. Ini pertanyaan. Masih bisa nggak Pak? Kalau orang tua kita, misalnya bapak atau ibu kita sudah nggak ada, atau salah satunya, masih nggak kita bisa berbakti pada orang tua? Masih nggak? Masih bisa nggak? Masih bisa nggak Bun? Gimana caranya? Benar. Ada satu sahabat ini di Sahih Muslim. Ja'a rajulun ilan Nabi. Datang seorang sahabat pada Nabi, ya Rasulullah. Orang tua saya sudah meninggal. Saya sekarang menyesal belum bisa menyenangkan hati kedua orang tua saya. Saya menyesal sekarang. Apakah masih tersisa hal yabqa min birri abawayya syai'un? Apakah masih tersisa bagi saya untuk berbakti kepada kedua orang tua saya? Nangis dia. Kata Rasulullah, bala, masih. Gimana caranya Rasulullah? Qala antastaghfira lahum. Kamu mendoakan, ya kan? Beristighfar untuk keduanya. Wassalatu alaihima, dan kamu selalu mendoakan khusus setelah salat. Wa tunjizu wa'dahuma, dan kamu tunaikan, jalankan janji dan pesan kedua orang tua. Apa pesannya? Jangan berantem ya nak dengan adik-adik dan kakak-kakak, harus dijaga. Jangan gara-gara warisan, mohon maaf, sampai bunuh-bunuhan. Gara-gara warisan, banyak kasusnya.
Dilupakan silaturahmi kekeluargaan dengan materi dan warisan, peninggalan. Makanya para nabi banyak yang tidak meninggalkan harta. Kenapa? Kadang-kadang harta menjadi pemicu. Pemicu apa? Keretakan. Kalau tidak disikapi dengan baik ya. Kalau disikapi dengan arif enggak. Ya kalau saling mengerti, saling menyadari dan memahami, insya Allah enggak. Tapi kalau tidak terjadi. Gara-gara satu pintu kontrakan, gara-gara tanah atau gara-gara aset, ya warisan menjadi merusak hubungan saudara, adik dan kakak. Oke, tadi saya sudah sampaikan. Jadi ada akulturasi dan adaptasi budaya. Jadi ada budaya, gimana nih budaya ini boleh apa enggak ya? Kita lihat, ditimbang dulu, ditakar dengan timbangan syariat, timbangan agama Islam. Gimana Qurannya? Apakah melanggar Quran nggak sih? Melanggar hadis nggak sih? Gitu. Oh, kalau nggak melanggar dan memang ini silahkan. Tapi kalau melanggar, ya no way, gitu ya, gitu. Nah, tentu saja nggak mudah juga untuk menilai itu ya. Ada ahlinya ya, ada kewenangannya ya, para ulama yang expert di situ. Nah, langsung silaturahmi udah ya. Ini dahsyatnya silaturahmi. Ini ada orang, ini Rasul yang cerita langsung nih sedikit ya. Kata Rasul gini, ada dulu seseorang, kata Rasulullah, nggak tahu nih apakah di zaman Nabi atau di zaman sebelum Rasulullah. Rasul cerita, ada seseorang yang bersilaturahmi ke tempat destinasi yang sangat jauh. Apalagi dulu belum ada transportasi modern seperti sekarang, belum ada pesawat, ya, naik onta, ya jauh gitu ke saudaranya. Terus Allah mengirim malaikat khusus untuk memantau dia. Ketika sudah mendekati finishnya atau destinasinya, malaikat itu menyerupai manusia. Gitu. Malaikat bisa menyerupai manusia. Kalau di zaman sahabat itu seperti sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi malaikat pernah datang ke Rasulullah, bentuknya seperti sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Oke, ganteng ini gitu, bersih. Nah, malaikat ini tanya kepada orang ini, wahai saudaraku, mau kemana Anda? Saya mau bersilaturahmi ke saudara saya. Apakah Anda punya kepentingan dengan dia? Tidak kepentingan duniawi, tidak. Saya hanya ingin mengharapkan ridho Allah. Saya ingin bersilaturahmi murni, ansih karena Allah. Wah, Lord. Terus akhirnya malaikat itu buka kartu sama dia. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa ana Rasulullah ilaih. Saya ini utusan Allah. Saya malaikat diutus oleh Allah berbentuk manusia untuk mengabarkan kepada Anda bahwa Allah mencintai Anda. Karena dengan kegiatan atau aktivitas Anda ini. Luar biasa ini malaikat loh. Kalau jadi malaikat kan berarti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan posisi yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Nih, dengan silaturahmi itu nih, ya. Nanti bisa direnungkan hadis-hadis seperti ini. Jadi intinya halal bihalal tidak lebih dari silaturahmi, tradisi yang turun-menurun dan adat yang positif ya. Apakah bid'ah atau bukan? Nah, ya kita bisa bisa dikaji. Ucapan selamat atau tahniah hari raya itu gimana? Apakah ada juga dalilnya? Ada dalilnya nih, dalilnya. Di ucapan itu doa ya, itu namanya kalau dalam bahasa Arab tahniah istilahnya, memberikan ucapan. Ini kata-kata Nabi nih dan sahabat. Cuman sama kita ada improvisasinya gitu, Pak. Ya, kalau dari hadisnya cuman begini nih, ya. Gimana hadisnya begini. An Khalid bin Ma'dan qala laqitu Wasilah bin al-Asqa yauma 'id faqultu taqabbalallahu minna wa minka. Qala na'am taqabbalallahu minna wa minka. Ini kata-kata Nabawi dan sahabat. Waktu Idul Fitri gini. Coba nih translate-nya nih. Nih. Sahabat Wasilah bin Asqa di hari raya dalam riwayat bahkan didetailkan di beberapa keterangan itu Idul Fitri. Di hari raya Idul Fitri, ini sahabatnya nggak familiar ya memang, Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu, saya pernah jumpa dengan Nabi di hari raya Idul Fitri dan saya mengucapkan kepada Rasulullah, yang mengucapkan duluan dalam versi ini, ada dalam versi lain Nabi yang mengucapkan duluan, tapi di versi ini itu sahabatnya duluan yang mengucapkannya. Jadi kata sahabat ini gini, ya Rasulullah, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, terus Nabi menjawab, na'am, taqabbalallahu minna wa minkum. Apa artinya taqabbalallahu minna wa minkum? Artinya apa di Indonesianya? Semoga Allah menerima amal ibadah kita di Ramadan kemarin. Gitu. Cuman di Indonesia jadi bervariasi ya. Saya juga
mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Nah, minal aidin wal faizin saya belum ketemu, Bu. Benar, terus terang. Saya jujur, ya sampai sekarang saya belum ketemu literasinya, referensinya, dari mana rujukannya gitu. Siapa yang pertama kali mengucapkan itu? Tapi taqabbalallahu ini jelas kan? Itu di Baihaqi 6294. Hadisnya sahih, jelas ini. Taqabbalallahu minkum. Tapi kalau minal aidin wal faizin, mohon maaf lah. Kalau mohon maaf oke lah, itu bahasa Indonesia. Tapi kan minal aidin wal faizin bahasa Arab. Minal aidin wal faizin artinya apa? Minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir batin. Dikiranya artinya orang kita kan, padahal bukan itu. Jadi minal aidin itu artinya semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah. Gitu. Cuman kok dulu waktu kecil anak belum tahu bahasa Arab, sekarang tahu bahasa Arab loh. Kok jauh banget ya? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kan jauh itu, ya kan? Maksudnya dari arti ya, dari artinya. Kalau dari substansinya dan esensi nggak masalah, sama kok. Gitu. Tapi dari redaksi dan arti itu beda gitu. Ya. Inilah yang itu nggak masalah, improvisasi seperti itu sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip nggak masalah. Ya silahkan aja, ditambahin, dikurangin, diterjemahin ke bahasa dunia, silahkan aja. Allah Maha tahu dengan segala bahasa. Tapi yang jelas kalau Rasulullah SAW melalui lisannya dan sahabat ini, taqabbalallahu minna wa minkum. Sekira itu sunnah atau bid'ah tadi ya jangan mudah-mudah kita menjustis dulu ya, karena harus kita teliti. Ulama itu nggak buru-buru, lama gitu, ada puluhan tahun, kadang belum ketemu, kadang ini bid'ah atau enggak ya, ntar dulu, jangan langsung ini bid'ah, ternyata enggak ya, oh ini enggak bid'ah, ternyata bid'ah gitu kan. Jadi tidak mudah untuk menilai bahwa ini bid'ah atau tidak, itu tidak mudah ya, ada ahlinya. Jadi apakah ini persoalan, apakah yang tidak dilakukan oleh Nabi itu pasti bid'ah yang dilarang? Kan enggak identik, enggak langsung gitu ya. Jadi seperti tradisi halal bihalal, tradisi doa untuk yang arwah itu sebelum Ramadan ya, kayak istilahnya ruahan dan segala macam. Banyaklah tradisi di kita ini ya kan, yang bercampur antara tradisi kemasyarakatan dan keagamaan. Gimana nih? Tidak semua yang baru itu langsung dicap bid'ah atau dilarang, harus dikaji terlebih dahulu. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu bukan larangan. Kalau Nabi nggak melaksanakan terus langsung dilarang, nggak begitu Pak. Ada orang cara berpikirnya begitu. Kalau nggak dilakukan Nabi langsung dilarang. Kalau gitu repot, nanti banyakkan yang dilarang. Dikit-dikit dilarang, jadi dilarang gitu. Bisa jadi dilarang semua kalau begitu. Nah, karena banyak hal yang baru sekarang. Bukan tidak ada. Ini halal bihalal, nggak ada dalilnya. Loh, tadi ada hadisnya, falyatahallal halal, falyatahallal bihi, maka berhalal bihalal ada, gitu loh. Kalaupun nggak ada, jangan bilang ini nggak ada, tapi belum ada atau saya belum tahu. Kenapa? Karena tidak atau belum tahu itu bukan berarti tidak ada. Dia ada, cuman kita belum tahu. Gitu kata ulama gitu. Adamul ilmi bi syai' la ya'ni nafyul ilmi la ya'ni adamal wujud. Jadi tidak tahu atau belum tahu tentang dalil bukan berarti dalil itu tidak ada. Ada, cuman kitanya yang belum tahu. Gitu. Ya, itu prinsip ya, satu kaidah. Ada orang yang takut banget memasukkan suatu hal bihalal. Waduh, nggak ada itu. Takut banget memasukkan sesuatu ke dalam agama. Ini saya kasih garis merah tuh supaya direnungkan itu. Ya, ini dalam nih, saya dapatkan dari ulama-ulama besar di Mesir itu lama ya, saya renungkan apa sih maksudnya. Ada orang yang takut banget memasukkan sesuatu ke dalam agama. Jangan, ini nggak ada dalilnya kok, ini nggak ada Quran, nggak ada hadisnya. Loh, tar dulu, saya takut banget, tapi pada waktu yang bersamaan tidak takut mengeluarkan sesuatu dari agama. Ya, bisa dipahami. Harusnya kan takut semua Pak, mengeluarkan ya takut, memasukkan ya takut. Kan Allah kan yang masukkan, mengeluarkan, yang membuat syariat itu Allah. Kalau ulama menjelaskan, tapi kalau yang membuatnya Allah dan Rasulnya. Sahibus syariah itu Allah dan Rasulnya. Kalau kita menjelaskan saja, maka jangan buru-buru, karena takutnya kita melangkahi Allah dan Rasulnya. Gitu ya, kewenangan Allah dan Rasulnya. Jadi harusnya kita sama-sama takut memasukkan satu ke dalam agama, takut juga kita mengeluarkan satu dari agama. Jadi mengeluarkan sesuatu dari agama atau memasukkan sesuatu ke dalam agama itu sama-sama harus membutuhkan ilmu agama yang kuat. Gitu ya. Jadi ada orang yang takut banget memasukkan ke dalam agama tapi nggak takut mengeluarkan satu dari agama.
Gitu, ya kan? Kalau halal bihalal gimana? Oh, nggak ada halal bihalal. Loh, ternyata halal bihalal ajarannya ada dalam Quran dan hadis. Berarti ketika Anda mengatakan, ini nggak ada nih dalilnya, ini bid'ah, berarti Anda sedang mengeluarkan sesuatu dari agama. Gitu ya. Meniru jalan hidup Nabi, bukan meniru zamannya Nabi, nggak bakalan bisa, Pak. Jangankan kita kembali ke zamannya Nabi, ke zamannya orang tua kita saja nggak bisa. Satu hari yang lalu Idul Fitri kemarin kita nggak bisa kembali lagi. Idul Fitri tahun depan udah beda lagi. Kok mau kembali ke zaman Nabi? Nggak bisa. Nah, terus kita kembali kemana? Kembali ke jalan hidupnya Nabi. Jalan hidupnya Nabi gimana? Kalau jalan itu gimana? Kalau bicara gimana? Gaya Nabi bicara gimana? Puasanya Nabi gimana? Lebarannya Nabi gimana? Liburannya Nabi seperti apa? Hiburannya Rasulullah seperti apa? Itu yang kita tanyakan, bukan kita kembali yuk ke zamannya Nabi. Lah, nggak bakalan bisa, Pak, kita kembali ke zamannya Nabi. Ada orang yang begitu ininya. Ayo kembali ke zaman, ya kembali ke zaman Nabi. 10 menit yang lalu udah nggak bisa kembali. Ini sudah hampir jam 6. Oke. Terakhir, jadi perlu keluasan ilmu sehingga sikapnya menjadi luas. Double L, luas. Kalau sempit ilmunya nanti akan sedikit-sedikit nyalin, karena sempit. Dangkal ilmunya. Tapi kalau luas ilmunya, oh iya, ada dalilnya, ada di sini. Oh iya, mungkin dia ada dalilnya saya belum tahu gitu. Saya kira itu, silakan kalau yang mau ditanyakan. Silakan Pak. Dengan Pak siapa? Silakan diberikan mic-nya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tentang hadis Bukhari ya Pak. Ya. Ya, tahal. Ya. Nah, itu yang pertama, apakah jauh yang maksud adalah Idul Fitri itu sehingga mengambil dasar dari al-Jannah hadis ini ya. Iya. Terus yang kedua, di sana disebutkan kalau ada perselisihan jumlah yang selesaikan lah ya, kita wajib untuk menyebutkan apa yang telah kita lakukan ke mereka yang keburukan yang telah kita lakukan sehingga menjadi utama harus diselesaikan sebagai haji. Mas gimana ini? Maaf yang terakhirnya. Kemudian maaf saya terlalu pernah mencuri dari Anda sendiri. Apakah perlu kita ngomong seperti itu? Oke. Iya. Atau ada sesuatu yang buruk kita lakukan sehingga dia malu, apakah perlu kita sebutkan? Oh gitu. Kalau kita minta maaf saja gitu. Iya. Oke, bagus Mas. Jazakumullah khair Pak Sabri ya. Luar biasa ini pertanyaan. Jadi seberapa perlu, apakah kita perlu merinci apa yang kita lakukan itu kepada pihak yang terkait ya, apa tidak? Ya, hemat kami wallahu alam ya, sependek yang kami tahu, kalau yang lihat dari hadis-hadisnya seperti ini, itu mencairkan suasananya dengan narasi yang indah, dengan narasi yang singkat, padat, ya kan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Nabi tidak mengorek-ngorek kan, atau sahabat juga nggak mengorek-ngorek. Jadi Islam ya jubu ma qabla. Islam itu menutup masa lalu. Hadisnya begitu, sahih Pak. Di Muslim tuh. Al-Islam ya jubu ma qabla. Buka lembaran baru. Takutnya nanti malah kita kejebak, kalau kita rinci lagi, nanti kita kepo lagi, kita ini lagi, kita kejebak lagi gitu dengan ketersinggungan lagi yang baru gitu kan. Tutup lembaran lama, buka lembaran baru, isi dengan isian yang putih dan bersih gitu ya, berusaha. Jadi hemat kami ya, kalau berdasarkan hadis-hadis ini dan juga dalam riwayat-riwayat sunnah itu global saja, tidak perlu didetailkan, tidak perlu dirinci, karena kalau dirinci pun mungkin kita tidak mampu, karena bisa jadi menurut kita segitu, menurut kita mungkin 5 kata, 5 ini, tapi dalam pandangan Allah bisa jadi 30 bisa gitu Pak, bisa aja kan. Untuk menutup itu semua, maka lebih baiknya kita ikutin Rasulullah SAW, panduannya dari Nabi ya, tadi doa minta maaf ya di dalam kata-kata kita atau stiker kita
ya kan, di hari raya Idul Fitri ini ya, wallahu alam ya kalau menurut kami. Tapi yang terkait dengan nominal hutang khususnya Pak, mohon maaf ya, itu memang perlu rinci karena itu kan tidak bisa manusia itu apa ya, karena itu masih akan menjadi apa namanya, rintangan menurut saya kalau tidak diselesaikan secara jelas atau clear, transparan. Jadi kalau hutang memang harus jelas. Kalau hutang misalnya 100 juta ya 100 juta, ya kan? Gimana perjanjiannya, dibayar kapan dan berapa juga ini. Kalau misalnya dia tidak mampu membayar, juga harus dikomunikasikan dengan pihak yang menghutangi. Kalau misalnya bisa ada beberapa skema kan, bisa misalnya ditunda, bisa misalnya dikurangi, bisa misalnya yang paling tinggi Pak, itu dimaafkan. Itu yang paling tinggi. Dan itu berat bagi kita ya. Ya kalau cuman 1 juta, ya, 500.000 lah, kalau 100 juta kan masih mikir-mikir kita Pak, ya kan. Waan apa tuh di Al-Quran ada dan di hadis juga ada perbuatan yang sifatnya sunnah, tapi kalau dilakukan bisa lebih dari wajib Pak, gitu ya, lebih utama dari wajib. Contohnya tuh ini, mengucapkan salam, menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Tapi mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah. Tapi mana yang lebih utama, mengucapkan duluan atau menjawab? Kan? Jadi kalau kita ngaji akan tahu tuh. Jadi ada hal-hal yang sunnah tapi kalau dilakukan tuh lebih utama gitu. Jadi wajib gitu. Ternyata ada beberapa, salah satunya itu utang juga. Utang itu kalau apa namanya, menagih hak dia. Tapi kalau dia mengikhlaskannya, wah luar biasa itu. Ya pahala besar. Apa? Ada di surah Al-Baqarah itu ininya, ila maisarah ya, tunggu pada waktu dia mampu atau dikurangi hutangnya atau diikhlaskan. Itu ya. Ada lagi nggak? Sebentar lagi ya Pak Ketua ya. Ini, yang sebentar. Oh, yang halal bihalal ya. Yang ini kedua. Yang apakah yang dimaksud al-yaum, sebentar Pak. Apakah yang dimaksud dengan al-yauma, hari? Ini adalah hari Idul Fitri. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada beberapa ulama yang menafsirkan Imam Ibnu Hajar itu al-yaum maksudnya yaumul hisab, nanti sebelum datangnya kematian diselesaikan dulu waktu hidup. Ada yang mengatakan ini al-yaum adalah al-yaum di mana kita berbuat kesalahan itu langsung minta maaf. Bisa ada mengatakan. Ada yang mengatakan momen, yaitu salah satunya Idul Fitri ini, gitu ya. Jadi bisa aja ya apa namanya diartikan dengan berbagai penafsiran seperti ini multi tafsir, semuanya benar ya, karena Rasul tidak menyebutkan secara rinci masalahnya gitu, kecuali Rasul menyebutkan kalau tadi kan disebutkan langsung itu, kalau yang ucapan itu ya, ucapan selamat hari raya kan langsung Nabi menyebutkan tuh apa namanya, sahabatnya juga, saya bertemu Nabi di hari raya Idul Fitri, kan jelas di hari raya Idul Fitri. Tapi kalau yang ini Nabi mengatakan hal maka berhalal bihalal atau minta maaf atau minta ikhlasnya, itu Nabi tidak mengatakan fi yaumil id atau di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Berarti makanya muncullah berbagai penafsiran. Dan itu sah-sah saja dalam Islam seperti itu, kaya dengan penafsiran. Teksnya satu, tapi konteksnya dan penafsirannya, interpretasinya bisa beragam. Masya Allah, itu luar biasa. Islam tuh kekayaan pendapat ya, itu luar biasa, diakomodir, fasilitasi oleh Islam. Oke, saya kira itu dulu ya. Silakan Pak Sobri, Bapak siapa? Pak Rama, silakan Pak Rama. Ya. Masih Pak Ketua, gimana Pak Ketua? Oke. Ya. Ya, hari libur kan? Libur ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali topik mengenai tradisi halal bihalal ini. Ya. Halal bihalal ini ya. Tadi Ustaz juga sampaikan ada perbedaan yang mungkin cukup menyorok di negara, terutama di negara Timur Tengah. Iya. Karena kita berbicara dalam konteks atau perspektif sunnah, Rasul. Ada nggak riwayat-riwayat yang lebih rinci mengenai apa sih yang persisnya dilakukan oleh Rasulullah pada saat Idul Fitri, pada saat 1 Syawal itu, atau pada saat berakhirnya bulan Ramadan itu? Oh ya, baik. Apa saja amalan-amalan yang dia lakukan pada saat itu? Selain yang mungkin tadi sudah disebutkan, yaitu
ucapan takbir. Oke. Ada riwayat sahih lain yang menjelaskan apa sih yang dilakukan pada saat itu. Oke. Wah, Masya Allah, jazakumullah khair Pak Rama, luar biasa ya pertanyaannya. Benar ini pertanyaan substansinya nih sebenarnya. Apa sih yang ini ringkasnya begini? Apa sih yang dilakukan Nabi hari raya dan pasca hari raya Syawal gitu ya? Kita bisa apa ya? Merekapnya itu dari literasi sunnah kan tentunya, dari potret dan dari rekod yang ada di sunnah. Kalau kita lihat yang sependek yang saya tahu ya tentu ada beberapa yang berdasarkan hadis sahih. Misalnya kalau di Sahih Bukhari itu Nabi tadi kalau Idul Fitri pagi sebelum sholat Idul Fitri itu Nabi makan kurma 7 butir. Ini yang kadang-kadang kita mohon maaf ya itu agak abai. Iya itu hadis sahih karena yaqulu tamaratin qabla an yahruja ilal musalla gitu bahasanya. Nabi makan dalam riwayat 7 butir ada di Sahih Bukhari, 7 butir kurma ajwa sebelum menghadiri sholat Idul Fitri. Kenapa? Dalam penjelasannya karena untuk membedakan ini sudah nggak puasa lagi gitu loh, sudah 1 Syawal, sudah Lebaran, nggak boleh puasa. Maka Nabi makan dulu gitu, itu simbol. Tapi kalau Idul Adha itu disunahkan makannya setelah sholat. Gitu. Karena kan nggak ada puasa wajib, gitu. Adanya puasa sunnah Arafah. Tapi kalau Ramadan itu puasa wajib, maka Nabi ingin mengatakan ini loh, ini sudah Lebaran, nggak boleh puasa. Gitu, maka ditandai seperti itu. Yang kedua, sholat Idul Fitri. Yang sebelumnya mandi, ya, itu mandi dengan pakaian yang bersih, kemudian makan kurma, kemudian pergi ke lapangan atau masjid untuk sholat Idul Fitri. Habis itu Nabi dalam riwayat, ya tentu tadi silaturahmi dengan paman bibi, dan ada sesuatu yang mungkin bagi kita ya sebenarnya menikmati hiburan. Pernah dengar nggak? Jadi Nabi mengundang apa ya bahasanya ya? Kalau kita sekarang nih al-mughaniyan itu ya. Karena kalau saya takut kalau diartikan ke bahasa Indonesia secara literal takut salah persepsi gitu. Menyanyi apa ya? Bukan menyanyi, jadi menghibur gitu. Jadi remaja gitu ya. Dalam riwayat itu pembantunya Nabi gitu ya untuk menghibur. Bahkan Rasul itu dengan Sayyidah Aisyah istrinya sampai Rasul di belakangnya di pundaknya gitu gini. Nah, kita nikmati itu hiburan. Di Sahih Bukhari loh. Ya, ada seperti lagu religi atau lagu kebangsaan ada dalam riwayat seperti itu. Artinya nggak mungkin Nabi melakukan ini lagu yang ini tidak mungkin lah, ya kan? Itu ada di Sahih Bukhari. Artinya ingin bahwa di hari raya ini ada sukacita, gembira. Nikmatilah Lebaran dan liburan. Hiburan, Lebaran gitu. Itu tidak dilarang dalam Islam. Itu maksudnya Rasul gitu. Itu yang kadang-kadang kita itu nggak diajarkan Nabi misalnya gitu ya. Oke, terus apa lagi? Ya tentu puasa yang tadi, puasa Syawal 6 hari. Dalam riwayat Nabi langsung tuh tanggal 2-nya itu langsung puasa berurutan. Karena memang afdalnya menurut para ulama ya, puasa 6 hari dimulai 2 Syawal sampai tanggal berapa berarti? 6 hari, 8 ya, 8 Syawal, dan itu memang paling berat Pak. Mohon maaf ya, kebanyakan biasanya setelah 2 minggu. Ya saya sendiri baru mulai kemarin Senin. Ya karena di minggu pertama itu isinya halal bihalal, silaturahmi, makan terus. Nggak enak kita kalau ditawarin kan sama saudara nih makan ya, masa kita nggak makan, ya gitu kan? Itu jadi mulainya. Tapi kata ulama kalau memang sudah biasa, sudah habit kita puasa di hari kedua dan orang juga udah tahu nggak masalah karena nggak tersinggung, kan udah tahu. Tapi kalau belum, maka para ulama ya sebaiknya dia tidak puasa. Nanti di hari lain gitu, yang penting masih di bulan Syawal. Saya kira itu ya, Pak. Itu yang bisa terdeteksi, yang terbaca dari sana. Selebihnya ya, mungkin perjalanan waktu gitu ya, ada tambahan-tambahan, ada itu suatu yang lumrah. Yang penting tidak bertentangan dengan prinsip sunnah, prinsip Quran, itu tidak masalah. Kalau Islam begitu ya, terbuka. Ini sudah mulai ini. Mohon maaf karena mungkin waktunya ya sudah jam 6 lewat. Sekali lagi saya atas nama pribadi, keluarga pesantren mengucapkan
masih dalam hari raya ini, Raya Idul Fitri, ya. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.